Mas Ya, Prabu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi selamat siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Happy wabarakatuh. banget nih akhirnya Iya, Bung Jubir dan media di chapter sekarang iNews Media. Kita kedatangan ex-jurnalis, senior jurnalis lebih tepatnya Prabu Revolusi yang sekarang join menjadi VP iNews Media ya berarti ya Mas ya keseluruhannya. Iya, Jubir media. Menparekraf. Siap. Sedang ya. Siap. Pemilik Pemilikan dua apa nih restoran. makanya? Ya kan? Lengkap ya Pak. Pemilik 2 restoran kan? Waduh. Ngeri, keren. Oke, Mas Prabu, kita ini senang banget nih sebenarnya nih bisa ajak Mas Prabu walaupun via Zoom kita ketemunya ya, apalagi kan di era pandemi kayak gini kayak lebih safety dan juga lebih efisien juga waktunya, bisa ngobrol walaupun jaraknya jauhan nih. Nah, yang mau kita obrolin sekarang ini terkait tentang media dan juga pastinya berkesinambungannya dengan pemerintah saat ini. Kalau Mas Prabu, sebelum kita mulai nih kita pengen tahu dulu tentang profil singkatnya Mas Prabu nih, awal mulanya nih menjadi seorang jurnalis itu gimana sih sampai dengan karir yang ada? Mas Prabu ceritain dong dari awal mula kuliahnya apa, apakah memang jurnalis sampai akhirnya sekarang menjadi VP di iNews Media. Wah, panjang ceritanya. Yang jelas kalau kuliah dulu saya ini juniornya Bang Fajrul di ITB. Tersesat dari ITB menjadi jurnalis. Hanya Bang Fajrul itu berani. Kalau saya waktu itu masih senang main di ITB, beda. Jadi dari ITB sempat berkelana dulu di beberapa perusahaan teknologi, perusahaan minyak, sempat. Nama Bang Fajrul sudah besar lah saat itu pokoknya. Kalau baca tentang ITB itu alumni siapa aja, Fajrul Rahman itu selalu muncul ada ke ya, atas. langsung tuh nomor 1 tuh kayaknya. Nah, lama berkelana di beberapa perusahaan perusahaan yang memang berhubungan sama jurusan kuliah, ngerasa nggak cocok sampai akhirnya tersesatlah ke media. Media ya. Awal mula tuh berarti di Metro ya Mas? 2006. Pertama di Trans TV dulu. Oke. Jadi di Trans TV dulu itu saya masuk ke sana, diterima di 2 TV sebetulnya, Trans TV dan Metro TV. Tapi saya pilih Trans TV karena waktu itu saya ngefans sama Kang Farhan. Kang Farhan lagi ada punya acara di Trans TV. Wah, saya pengen ketemu sama Farhan nih, makanya saya masuknya ke Trans TV aja. Tapi waktu pertama kali masuk ke sana, nggak langsung siaran, karena kan memang harus ke lapangan dulu. Jadi kurang lebih selama 2 tahun itu jadi kameramen dulu nih. Saya sempat belajar pakai kamera besar. Dulu kan zamannya kameranya besar ya, Divisi Pro kayak gitu. Oh ya. Betul. Selama kurang lebih 2 tahun, baru siaran itu tahun 2007-an lah ya. Nah, dari situ di Trans TV terus sempat masuk ke investigasi juga. Jadi kalau dulu sempat rame-rame seperti sapi gelonggongan, terus itu liputannya Mas Prabu. Itu salah satunya liputan saya tuh. Membuat saya takut makan mie. Oh, jadi ini dari bawah ya, dari sejak membawa kamera sampai sekarang menjadi pimpinan tertinggi di media. Luar biasa. Keren. Soalnya berkawan sama Bang Fajrul, jadi cepet Bang. Kalau jadi tamunya Prabu. Setelah itu ke Metro TV tahun 2008. Di situ lumayan lama dan sering wawancara Bang Fajrul juga di Metro TV. Salah satu narasumber favorit lah. Jadi kalau misalnya berat kalau ada yang wawancara. Kalau misalnya cari yang wah ini bisa rame nih layar nih, ada Bang Fajrul harus ada di situ. Langganan ya sampai sekarang juga rame ya kalau ada Bang Fajrul. Baru kemudian tahun 2014 ke CNN. CNN 5 tahun. Itu pas awal ada CNN di Indonesia ya Mas ya? Ya, awal-awal CNN Indonesia itu belum siaran tuh saya udah masuk ke situ untuk setup timnya di sana, bantu Mbak Titin ya. Terus kemudian di sana saya pegang head talent buat anchor dan juga digital content buat CNN gitu. Waktu itu kan baru mulai tuh YouTube muncul dan banyak televisi berita punya YouTube dan macam-macam. Nah, itu juga saya bantu di sana juga. Terus 2019 merasa jenuh
dengan media, akhirnya resign dulu, pengen break, Oh, butuh Terus mulai istirahat. lari-larian, olahraga, hidup sehat ya. Benar. Termotivasi ya, biar perutnya kurus ya Mas ya. Nah, itu dia. Soalnya di media lama-lama kok bertambah semua. Ini bertambahnya berat badan lagi, bukan berat badan. Akhirnya setahun kemarin sempat istirahat sampai kemudian gabung di kementerian dulu tuh Bang, kemarin sempat. dengan Wisnu Tama ya. Betul. Wah, itu pengalaman yang luar biasa tuh. Kebayang. Nyocokin jadwalnya One tuh of the susah best banget, moment Pak. lah itu. Kenapa? Kita nyocokin jadwalnya tuh susah banget sama Mas Prabu. Aduh, Ini Bang bener-bener. Fajrulnya sibuk banget, orang juru bicara presiden gitu loh. Juru Janjinya pas bicara dulu menteri aja sekarang susah baru. cari waktu, apalagi juru bicara presiden. Aduh. Sama orang sibuk. Oke, menyenangkan banget ya. Berarti memang kalau misalkan dihitung-hitung, kalau saya sih selalu menyebut narasumber yang kita undang nih, khususnya media, kalau udah 10 tahun lebih, saya sebutnya nih jurnalis senior nih Mas Prabu. Senior. Kalau melihat dari sisi saat ini nih Mas Prabu nih, apa sih yang membedakan dari media yang dulu dan juga yang sekarang yang Mas Prabu rasakan nih? Apalagi kan sekarang kan udah digital tuh udah makin kuat banget Iya. kan, dan beda banget tuh Mas. Ya. Pesaingnya keras di media sosial. Betul Bang. Pressure industrinya cukup kuat ya, dan itu juga merubah karakter dari pemberitaannya sekarang ini. Dewan Pers saya tahu juga kewalahan ya untuk menangani model pemberitaan yang baru ini, apalagi juga pemberitaan online yang membutuhkan kecepatan gitu kan. Karena kecepatan is one thing di pemberitaan, tetapi juga pada akhirnya kadang-kadang sering akurasi itu ditinggalkan gitu ya. Itu sebabnya kenapa pada akhirnya Dewan Pers itu juga setahu saya membuat satu semacam guides baru tentang pola pemberitaan, disebutnya pemberitaan berjalan. Jadi kalau pemberitaan berjalan itu harus dituliskan di bawahnya bahwa peristiwa ini masih berlangsung gitu, jadi belum selesai. Itu untuk mengakali tentang ini ya, kebutuhan yang cepat atas informasi. Nah, jadi kalau walaupun belum keluar, belum ada konfirmasi, boleh dikeluarkan duluan. Ya, boleh dikeluarkan duluan, tapi harus ada catatannya di bawah. Dan notesnya. Ini masih belum selesai dan masih berlangsung gitu. Iya. Supaya pembaca juga bisa paham. Masalahnya adalah behavior orang dalam membaca berita itu kan biasanya hanya judulnya dan paragraf pertama. Betul. Itu masalah krusial. Sedangkan catatan kecilnya adanya di bawah. Jadi sudah selesai baca berita. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan sih ya buat pola pemberitaan sekarang. Kalau dulu kan media mainstreamnya televisi ya, Bang Fajrul ya, televisi itu kan beritanya itu ada gatekeeper-nya di pagi, siang, sore, malam biasa begitu. Jadi kalau kita wawancara siang itu tayang buat sore, kita punya waktu untuk cross check data, untuk konfirmasi lagi dan macam-macam. Sehingga berita yang ditayangkan tuh lebih matang, lebih lebih akurat, lebih faktual gitu. Lebih both side dan macam-macam. Nah, sekarang memang agak berbeda ya dengan adanya perkembangan berita di digital ini. Akhirnya karakter berita lebih cepat, lebih speedy. Audience juga membutuhkannya seperti itu juga, khalayak juga butuh seperti itu karena informasi itu sudah kayak tsunami ya, terus masuk mengalir begitu aja, dan akhirnya industri juga harus tap in ke sana. Nah ya, kita harus segera mengadaptasi bagaimana bisa memastikan agar warna industri yang baru ini tidak mengganggu nyawa pemberitaannya sendiri, bahwa ini harus memberitakan yang faktual, yang informatif, yang juga betul-betul bisa mewarnai ya pandangan publik tentang peristiwa yang ada di sebuah negara gitu. Iya. Nah, ini yang menarik nih, kalau tadi Mas Prabu kan sempat memberikan statement bahwa kecenderungan masyarakat kita nih didominasi orang-orang hanya membaca judul dan juga paragraf pertama. Khususnya kalau misalkan isu-isu yang berkaitan tentang pemerintah nih. Nah, yang saya mau tanyakan adalah tentang fenomena clickbait nih. Mas Prabu ini menanggapinya bagaimana? Setuju nggak sih? Kan media tuh malah seneng nih, aduh gue harus bikinnya nih agak-agak nyeleneh dikit supaya orang, ya walaupun dia ngeklik, tapi ternyata nggak baca keseluruhan kan. Jadi penyampaian pesannya, deliver ke masyarakatnya ternyata nggak total dan nggak akurat jadinya. Gimana tuh Mas? Ya ini masalah sih, jelas ya, satu masalah besar gitu. Tadi saya sempat sebutkan, jadi tantangan industri, kompetisi industri mengharuskan ya berita itu
atau ditonton, dibaca sebanyak mungkin agar bisa mendapatkan lebih banyak views, sehingga banyak teman-teman yang menghalalkan ya berbagai macam cara agar beritanya ditonton atau dibaca. Atau dibaca. Betul. Tapi sebetulnya semangat dari teman-teman di redaksi, saya yakini ya nggak sampai sejauh itu sih. Idealisme pemberitaan itu masih cukup bagus lah di Indonesia. Tinggal masalahnya edukasi yang terus-menerus sebetulnya kepada para pelaku pemberitaan, begitu, bahwa efek dari clickbait ini bisa fatal. Orang bisa persepsinya jadi berubah dan tidak akurat ya hanya karena clickbait. Jadi edukasi yang diperlukan, saya pikir, dari teman-teman atau kepada teman-teman wartawan mengenai kapan kita harus ya membuat yang namanya framing di judul, kapan kita memang harus membiarkan berita itu apa adanya, gitu. Itu harus diedukasi sih. Masalahnya di industri kita, di industri pemberitaan di Indonesia itu punya satu masalah yang sebetulnya prinsipil, Mbak Ratih. Dan ini agak berbeda dengan industri pemberitaan di negara lain yang persnya sudah matang. Di kita ini banyak sekali wartawan yang baru masuk ya ke sebuah news outlet, itu sudah diturunkan ke lapangan untuk membuat berita. Itu juga agak sedikit bermasalah karena berita itu kan harus ditulis oleh harusnya wartawan yang memang sudah punya pengalaman. Gitu ya. Karena itu kan karya jurnalistik gitu. Kalau di luar itu karena saya pernah di CNN dan juga pernah ikut trainingnya, semakin senior itu malah mereka semakin ke lapangan. Gitu. Oh, semakin senior malah semakin ke lapangan ya. Kalau saya kan dulu sempat di media juga ya, kalau kecenderungannya media kita ini kan anak baru masuk tuh malah harus diterjunin ke lapangan. Kalau udah senior jadi produser yang udah tinggal kena AC. Langsung curhat nih aku. Pantas yang CNN internasional itu yang di lapangan ya senior ya. Iya, betul Bang. Bukan hanya di CNN, di Fox, di BBC, di mana kalau kita lihat yang di lapangan itu justru yang senior. Iya, benar. Gitu. Karena judgement pemberitaan itu kan harus matang, yang melihat sebuah peristiwa gitu. Nah, kalau misalnya yang belum punya pengalaman, belum punya news judgment yang cukup matang gitu, akhirnya menulis berita tanpa konteks sehingga akhirnya karya itu dinikmati atau dibaca oleh audience ya contextless gitu ya, nggak ada konteksnya gitu. Nah, itu jadi penting banget sebetulnya untuk diperhatikan ini proses perekrutan ya wartawan di Indonesia gitu. Saya pikir ini juga masalah yang harus dipecahkan ya, karena penting sih, semakin tekanan industri semakin kuat, apalagi harus bikin berita makin cepat ya, persepsi bahwa yang turun ke lapangan itu adalah yang baru, yang junior, semestinya dirubah gitu. Oke. Kesetiaan pers seperti jurnalis senior seperti Prabu kan terhadap itu etik jurnalistik, akurasi itu semestinya bisa ditularkan nggak ya kepada media-media sosial yang menjadi produsen dan konsumen sekaligus, yang hari-hari ini agak merusak pikiran kita juga nih. Benar banget, Bang. Nah, itu aku beberapa hari ini kan ngikutin Clubhouse. Mungkin Clubhouse masih asik nih gitu ya. Aku bilang ini kalau negara api menyerang seperti di Twitter dan di Instagram, ini jangan-jangan Clubhouse bisa nggak asik lagi, bisa gitu ya? Saya sebagai yang belum join di Clubhouse dan anak Android, jadi diem aja dulu. Gimana menularkan akurasi kepada para pemakai media sosial ini ya? Ya, banyak wacana yang berkembang sih, Bang Fajrul. Yang pertama itu kemarin sempat juga diobrolin ya di Clubhouse juga dengan beberapa teman jurnalis senior tentang siapa sih yang berhak menulis berita gitu. Siapa yang bisa disebut
penulis berita atau reporter atau koresponden atau apapun itu namanya. Kalau misalnya seseorang sempat merekam sebuah peristiwa dan menuliskan di media sosial, apakah itu karya jurnalistik atau bukan? Nah, Gitu. penting. Nah, ini sempat dibahas oleh teman-teman. Ada yang bilang bahwa karya jurnalistik itu egaliter, siapapun juga bisa menuliskan. Gitu. Ada juga yang bilang, oh nggak bisa, karena karya jurnalistik itu harus karya jurnalistik itu suci, gitu ya. Makanya dilindungi oleh undang-undang pers. Ya. Dan benar-benar harus yang paham ya Mas ya. Ada Betul. kode etik lagi ya. Ada kode etik dan macam-macam gitu. Ada prosesnya yang harus diikutin gitu kan. Dan masalahnya nggak semua orang paham proses itu gitu. Jadi ini antara inovasi teknologi dengan kode etik yang berkembang masih belum sejalan menurut saya begitu Bang. Kode etik kita masih referensinya adalah teknologi lama. Ya, masih medianya media lama, masih koran, masih televisi, masih radio, di mana di media tersebut, di media konvensional tersebut ada waktu untuk melakukan proses gatekeeping tadi yang saya sebutkan. Sementara itu kalau di media sosial nggak ada prosesnya, kita bisa langsung menuliskan dan langsung menyebarkan ke publik. Ya, dan orang dengan mudahnya langsung forward juga kan ya Mas ya? Betul, kalau dulu kan wartawan itu tulis beritanya dikasihkan ke editornya yang ngecek berita, ada proses gitu, sampai akhirnya menjadi sebuah karya. Kalau sekarang ini saya aja sekarang bisa nih, ngobrol sama Bang Fajrul jadi berita di Instagram saya selesai, bisa jadi berita. Kadang-kadang yang tulisan kita di Twitter langsung dikutip. Betul. Karena harusnya itu kita juga perlu bijak bersosial media ya Mas Prabu ya Pak. Iya, itu dia. Makanya saya setuju Bang Fajrul dengan statement Bapak Presiden tadi pagi ya tentang transformasi digital. Yang di dalamnya juga ada kedaulatan digital begitu kan. Negara kita ini memang harus berdaulat secara digital begitu. Jadi masyarakatnya juga harus paham tentang apa itu data, menggunakan data, bagaimana membagikan data dan macam-macam gitu. Jadi terjemahan dari kedaulatan digital ini kan adalah itu ya, Bang Fajrul ya. Ketika setiap pribadi, setiap orang itu punya hak untuk dilindungi gitu datanya. Termasuk data kita saat kita ngepost. Betul. Saat ngepost sesuatu itu boleh di-quote atau enggak, itu kan sebetulnya ada proses gitu yang dilakukan. Dulu saya masih ingat Bang, waktu lagi di CNN itu, kalau kami mau memproduksi satu berita dan mengambil kalimat dari Twitter, dari Facebook, atau dari YouTube, itu kita harus menghubungi yang punya akun. Kalau diizinkan kita baru boleh menggunakan. Kalau tidak diizinkan itu nggak bisa kita. Meskipun kita udah cantumin source-nya dari mana, kita tetap harus melakukan izin dulu ke empunya yang punya berita. Betul. Saya pikir sebagai media, jadi mau ngambil apapun atau dari YouTube, asalkan kita udah tulis source-nya dari mana, jadi fine aja gitu tanpa harus izin. Nggak boleh. Ada yang namanya fair use. Fair use itu boleh 7 second. Jadi kalau video itu kita hanya boleh ambil 7 second, itu disebutnya fair use. Tapi fair use itu hanya bisa digunakan pada peristiwa yang memang punya kepentingan publik, misalnya gempa bumi, banjir, itu bisa tuh fair use. Itu boleh ya diambil ya? Itu boleh. Tapi kalau statement seseorang itu bukan fair use, harus ada izinnya dari yang mengeluarkan statement. Nah Rati, ini kita perlu masukkan nih dari jurnalis senior tentang istana pemerintah dengan wartawan. Betul banget nih Mas Prabu. Kalau tadi kan udah terkait tentang medianya nih. Kalau ini kita dekatkan juga nih dengan pemerintah, khususnya juga dengan publikasi berita atau isu-isu yang kita berikan. Maksud saya penjelasan tentang apa sih sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pak Presiden gitu. Menurut Mas Prabu sendiri nih sebagai seorang jurnalis dan juga pelaku media sendiri kan saat ini sebagai TVDI News Media gitu. Sebenarnya itu pemerintah, khususnya Pak Presiden itu mendeliver apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh beliau, itu bagaimana sih Mas? Mungkin kalau sebagai contoh untuk di COVID seperti ini nih, terkait vaksinasi dan juga sosialisasi 5M dan lainnya, menurut Mas Prabu nih, kita sudah melakukannya dengan maksimal dan juga penilaiannya seperti apa nih? Atau butuh masukan juga nih kalau memang ada yang kurang nih terhadap dari jurnalis senior lagi?
Betul. Aduh, berat ya pertanyaan. Cukup panjang bridging-nya, ujung-ujungnya berat ya. Kalau mungkin gini, Bang Fajrul, saya barangkali izin menggunakan pengalaman ketika bertugas di kementerian yang lalu ya. Jadi Ya. saya melihat bahwa sebetulnya komunikasi antara pemerintah dengan media itu masih ada jarak. Nah, oke. Gitu, Apa masih itu? ada jarak. Dan jarak itu sebetulnya bisa dicairkan gitu ya. Semakin cair jaraknya, semakin nyambung sebetulnya komunikasinya. Jadi pesan presiden, pesan pemerintah, pesan menteri, pesan Bang Jubir, Ya. dan juga apa yang ditangkap media, ini ada jarak, ada gap yang sebetulnya lumayan tinggi ya, atau lumayan tinggi lah jaraknya itu. Waktu di kementerian itu, setiap saat saya mengeluarkan rilis, saya itu biasanya menghubungi setiap news outlet satu persatu gitu. Oke. Jadi saya jelasin ini ada rilis baru, konteksnya seperti apa, kenapa ini ada rilis seperti ini, butuh informasi apa, kalau butuh apa-apa silahkan tanya saya kapan aja, 24/7 gitu, saya siap buat jelaskan. Nah, keterbukaan seperti itu dibutuhkan sama media gitu ya, sehingga media tidak sulit mengkonfirmasi. Karena biasanya media itu karena ini ya memang harus membuat sebuah karya jurnalistik, membuat sebuah berita. Jadi berita yang tidak lengkap pun pada akhirnya harus ditayangkan gitu ya, demi kepentingan publik kita bilang ya, karena informasinya harus tayang. Tapi sebetulnya spirit media itu pasti lebih senang kalau informasinya lengkap. Ya. Gitu. Semakin lengkap informasinya, semakin komprehensif informasinya, mereka juga akan semakin tajam dalam melakukan penulisan berita, dalam menentukan seperti apa angle-nya. Ya. Nah, saya akhirnya ngelihat bahwa sebetulnya kita tidak perlu melihat media sebagai threat gitu ya. Wah, kita diawasin terus sama media nih gitu ya. Ya. Bahwa ada kemungkinan kita dikritik, kita harus terbuka. Nggak selamanya pemerintah benar gitu, itu kan sudah pasti ya. Sama juga bahwa tidak selamanya media juga mendominasi yang namanya kebenaran gitu. Jadi komunikasi yang lancar, membuka diri, cair dengan media itu sangat penting sebetulnya. Nah, kemudian hal itu selalu saya lakukan dan pada akhirnya miskomunikasi antara wartawan ya yang bertanya, yang menuliskan berita dengan kami di kementerian semakin kecil gitu. Ya. Kalaupun misalnya ada misleading pada informasi, itu saya bisa menghubungi lagi wartawannya, saya tanyakan lagi ada informasi yang kurang atau enggak, butuh data apa lagi, saya kasih lagi tuh biasanya. Dan mereka punya kewajiban untuk menulis ulang gitu. Jadi kan saat ada berita yang salah atau berita yang kita kurang berkenan, selama kita memang membawa data yang benar, itu mereka harus menuliskan kembali. Etiknya memang seperti itu gitu. Ya. Ada Karena yang 9 elemen jurnalismenya Bill Kovac itu nomor 1 kan kebenaran ya. Betul. Jadi untuk mempersempit ruang asumtif pada media adalah kasih data sebanyak-banyaknya sebetulnya. Sebetulnya caranya seperti itu gitu. Nah, tinggal kalau kan pemerintah berusaha mengatasi kesenjangan ini, salah satunya semua kementerian, lembaga memiliki jubir begitu. Itu sudah salah satu cara yang bisa cukup efektif tidak ya? Harusnya iya, Bang ya. Harusnya iya. Jadi inisiatif dari pemerintah agar setiap kementerian memiliki juru bicaranya semestinya bisa menjadi satu cara ya untuk dapat berkomunikasi dengan media lebih baik begitu. Tinggal masalahnya jubirnya bisa betul-betul memahami relung media itu seperti apa sih gitu. Jangan sampai begini Bang, jubirnya itu menjadi government side gitu. Kalau pada itu akhirnya kan jadi sama aja. Sama kayak bicara sama Biro Humas, akhirnya nggak ada bedanya. Gitu. Mestinya beda ya? Beda begitu kan. Ya media bahasanya aja beda Bang. Bahasanya beda, cara berinteraksinya beda.
dia datang dari planet yang berbeda dengan pemerintah gitu, dengan latar belakang yang berbeda juga begitu. Jadi betul-betul juru bicara ini mesti bisa memahami relung dari pemerintahnya dan juga dari medianya. Ya seperti Bang Fajrul kan sebagai jubir presiden tentu memahami relung pemikirannya Bapak Presiden, relung hatinya Bapak Presiden tanpa harus berkomunikasi langsung gitu. Ya, betul. Itu pula dengan jubir gitu. Jubir ini juga harus bisa melihat relung media itu ke arah mana sekarang, pemikirannya seperti apa, bahasanya seperti apa begitu. Jadi justru malahan jubir ini saya harus melihatnya gini, ada di tengah-tengah begitu antara pemerintah dengan media, ya, sehingga medianya juga tidak a priori ya melihat juru bicara, malahan melihatnya sebagai rekan gitu, rekan untuk bisa berhubungan dengan pemerintah. Jadi bisa balance juga ya Mas ya. Jadi maksudnya Ya. dia memang ke media juga paham, ke pemerintah pun juga bisa lebih mendetailkan apa yang dijelaskan nanti kepada media gitu. Karena endingnya media juga butuh jawaban gitu seperti itu ya. Betul. Tapi ada yang menarik Pasti tadi yang selalu Mas butuh Prabu jawaban. bilang nih. Menarik banget ya waktu Mas Prabu ada pengalaman sebagai jubir Kementerian Pariwisata gitu kan. Jadi itu memberikan rilis tuh benar-benar satu-satu Mas Prabu jelaskan gitu. Ibaratnya umpama ke media X, ini ada rilis baru kalau dapetnya gini gitu. Wow. Jadi Salut sih, satu-satu Mas. saya teleponin, saya ajak ngobrol beberapa. Ini Saya tuh masukan punya banget jadwal nih bahkan setiap hari itu buat ketemu kita. sama beberapa media, ngopi-ngopi bareng gitu. Hanya waktu itu kan karena pandemik ya, jadinya nggak bisa rame-rame, paling 1-2 orang. Oke. Sama Dan itu media. dibuat berkala gitu, Mas? Iya, setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap jadi hari ya? Itu saya bilang sama Mas Tama, Mas, nggak apa-apa, oke saya jadi jubir, tapi jangan harapin saya ada di kantor. Karena saya pasti roadshow terus kemana-mana gitu. Karena pagi running dulu. Karena memang komunikasinya kan kayak begitu ya teman-teman media. Bener. Gitu. Memang pekerjaannya adalah mengawasi kita gitu kan. Iya. Jadi kita harus menjadi orang yang senang diawasi dulu gitu supaya bisa masuk ke kehidupannya mereka ya teman-teman media ini. Jadi kita memperlakukan diri kita sebagai sahabat dengan mereka ya begitu ya. Betul Bang, betul Bang. Mencari informasi ini. Terus ada orang PR yang ngomong ke aku, katanya hubungan antara antara pemerintah dengan pers ini seperti antar hubungan cinta dan benci itu gimana itu? Ya soalnya dilihat dari perspektifnya public relation begitu ya, Bang Fajrul ya. Kalau saya ngelihatnya agak sedikit berbeda gitu. Kalau dari perspektif PR itu kan kayak pemerintah sebagai korporat menghadapi publik, ini kan berbeda gitu. Hubungannya kan nggak seperti itu. Gitu. Media itu ya salah satu elemen dari demokrasi yang memang harus hidup gitu ya. Pemerintah kalau mau menghidupkan demokrasi harus butuh media. Harus ada media. Jadi nggak bisa dilihat dari kacamata PR sih hubungan dengan media ya kalau pemerintah gitu. Kacamata PR bisa digunakan untuk hubungannya dengan publik, tapi tidak dengan media gitu. Media agak berbeda gitu hubungannya. Makanya perlu ada di kehumasan atau PR-nya pemerintah itu media relations yang tidak melihat media sebagai sebagai klien ya, sebagai klien, sebagai objek dari produknya Humas gitu. Karena kan media itu bagian dari mereka harusnya gitu. Iya. Waktu di sana Mas, waktu di Parekraf itu bahkan saya mengundang teman-teman media, waktu ada forum wartawan Parekraf. Oke. Justru malahan agar mereka menuliskan berita buat Parekraf di portalnya kita, Parekraf gitu. Jadi kalau kalian punya berita yang memang harus ditulis, kadang-kadang kan tidak semua berita mereka kan bisa naik di portalnya mereka kan, di mereka. Tulis aja buat kita gitu, karena kita butuh berita itu malahan. Jadinya kita memasukkan teman-teman Parekraf untuk ayo jadi bagian dari campaign bersama gitu. Jadi Parekraf mengadakan wadah itu. Jadi berita-berita yang memang mungkin mereka sudah bikin tapi tidak bisa naik di portal mereka pasti masuk ke situ gitu, atau pasti ada tim koreksinya dulu kan Mas yang koreksi di Parekraf? Iya pasti ada. Hanya itu untuk kasih lihat sama mereka kalau kita itu terbuka sama teman-teman wartawan gitu. Kalau mau nulis berita di kita juga bisa gitu. Jadi
communication outletnya kementerian saat itu bukan saja hanya dari perspektif PR ya, komunikasi publik gitu, tapi juga ini adalah media di mana orang bisa mendapatkan informasi tentang kementerian dan objektif gitu. Kenapa? Karena menulisnya bisa siapa aja, termasuk wartawan. Objektivitas tetap bisa dijaga ya Mas Prabu. Bisa dong, harusnya bisa sih menurut saya. Apalagi kan tadi itu ya, kalau memang tetap ada gatekeeper-nya yang betul-betul bisa mengkurasi dan memastikan beritanya juga seimbang gitu ya, betul-betul tujuannya juga baik dan positif gitu. Tentu kita bisa langsung menilai saat-saat dalam proses memilihnya ya, mengkurasi beritanya. Oke, kalau mewakili teman-teman wartawan ini, Mas Prabu dari senior, ini kan Presiden sudah menyetujui yang untuk 5.000 lebih wartawan yang divaksinasi. Apalagi nih yang harus dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini? Oh ya, ngomong-ngomong Mas Prabu sudah dapat giliran vaksin? Sudah divaksin kemarin belum? Media? Belum, tapi pengen, Ko Fajrul. Pengen, soalnya waktu masuk ke sini kan saya baru masuk kan ke MNC-nya, jadinya data saya nggak ada di perusahaan yang diajukan gitu. Nggak apa-apa juga lah, silahkan gitu. Tapi saya pengen banget divaksin. Lagi cari caranya gimana. Ntar kalau vaksin mandiri dibuka, saya pasti vaksin. Asik. Dukung vaksin total. Apalagi harapan kepada pemerintah di masa pandemi dari sebagai insan pers. Sebagai apa Bang? Maaf? Apalagi yang diharapkan dari pemerintah sebagai insan pers di masa pandemi ini? Karena kan sebenarnya kan untuk bisnis media sendiri kan di masa pandemi ini kan sangat mempengaruhi kan Mas kan. Apalagi kalau misalkan dulu sebelum pandemiknya yang namanya kerja di media, khususnya di TV itu kan benar-benar ritmenya kan kayak gitu kan. Apalagi sekarang nih lagi pandemik nih udah nggak bisa full 100% orang hadir di situ dong Mas pastinya. Ya. Lagi-lagi ya kalau saya melihatnya komunikasi tadi, tapi sebetulnya sekarang jauh lebih membaik ya menurut saya dengan bagaimana Pak Menkes juga berkomunikasi sangat terbuka, very inklusif, kemudian juga Bapak Presiden juga aktif sekali gitu ya, campaign tentang vaksin ini, sampai ada perangko vaksin kan ya yang baru diluncurkan. Mungkin kalau boleh usul sih gini, teman-teman pers tentu kalau 5.000 ini kan hanya simbolik ya, banyak banget kan wartawan di Indonesia ini. Ya harapannya seluruh teman-teman wartawan ya bisa mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena pemerintah pasti membutuhkan teman-teman wartawan ini untuk bisa juga menggaungkan kampanye mengatasi pandemi ini. Dan itu harus dimulai dengan wartawannya harus divaksin dulu supaya aman waktu lagi cari berita atau sedang menuliskan berita begitu. Jadi kalau bisa diutamakan tentu untuk teman-teman wartawan pasti ya kami akan sangat menyambut dengan baik gitu. Wartawan ini kan banyak sekali ya Bang Fajrul, bukan hanya wartawan TV atau radio atau juga cetak, tetapi juga ada wartawan cyber sekarang gitu. Wartawan cyber ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada wartawan televisi gitu. Ini juga harus dipikirkan gitu. Apalagi dan sebenarnya media juga termasuk garda terdepan ya Mas ya. Apalagi dalam pemberitaan media kan. Pemberitaan segala hal untuk isu-isu pemerintahan saat ini. Setuju. Apalagi wartawan cyber kan sekarang termasuk media mainstream. Ya. Kalau dulu kan media mainstreamnya masih televisi, sekarang media mainstream itu sudah bertambah dengan cyber gitu karena semua orang juga membaca beritanya lewat online. Di teman-teman media kasus COVID-19 juga tidak rendah ya, cukup tinggi gitu. Jadi saya juga sering mendapati berita teman-teman yang di grup itu meng-capture screen hasil antigennya atau hasil swabnya positif gitu. Dan itu udah akhirnya jadi kayak biasa gitu. Wah, si ini positif, si itu positif gitu. Memukul industri pers juga ya? Iya, betul. Jadi kita harapkan sekali kalau misalnya 5.000 ini kan sebagai pesan awal ya Bang ya, pesan awal bahwa pemerintah hadir buat teman-teman wartawan, tentu kita apresiasi sangat gitu. Nah, semoga betul-betul bisa menjangkau semua wartawan ya yang ada di Indonesia.
Baik. Teman-teman wartawan menjadi lebih lebih bisa menghadapi pandemi COVID-19 dan juga insya Allah bisa memperbaiki industri media kita ya, yang juga Amin. sangat terpukul. Amin. Oke, sangat menyenangkan. Tapi karena ini tuh podcast, dan kita ngobrol-ngobrol lebih panjang, nanti kita ketemuan ya Mas Prabu ya, sama Iya. Fajar juga kita ngopi-ngopi bareng. Sebelum saya Harus tutup itu. nih, kita foto dulu yuk buat dokumentasi. Oke. Ya wajib ini ketemu Mas Prabu. Sambil ngopi Langsung ya, Bang. Makan ngopi steak ya, kita ngopi ya. dibawain. Kan tadi katanya harus bertemu dengan wartawan dan mesti ngopi. Nah, ayo siap. Nanti kapan Abang mau saya ajak Di teman-teman itu, yang lain? di restoranmu. Kita ke mulu-mulu aja ngobrol-ngobrol, Mas. Restoranmu tebet. Oh, bener-bener. Sambil makan steak. Steak apa namanya lupa aku. Prabu Steak and Coffee. Aku sampai tahu iya. kan. Karena steak sambal matahnya saya selalu pesan. Pak Fajar tahu nggak sih Mas Prabu juga punya makanan sehat loh. Oh ya? Harus pesan. Oke. Warung fit. Siap. Warung fit namanya. Oke, kita foto dulu Jangan ya lupa, Pak Fajar, Mas Prabu. Prabu Steak and Coffee. Oke, Di-endorse 1, sama Bang 2. Fajrul. Oke, sekali lagi 1, 2. Sip. Terima kasih banyak, Prabu. Prabu. Terima kasih, Sukses Bang. selalu. Sehat Sukses selalu, semua Bang. kegiatannya. Makasih Mbak Semangat Rati. olahraga juga, salam untuk Mbak Iya, Zizi. ampun. Siap. Thank you. Bye-bye.